Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga semangat menjalankan aktivitasnya. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program kita siang hari ini. Program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 18 Desember 2023. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan menyajikan informasi yang dimuat di Tribun Timur Cetak, di mana Tribuners juga bisa untuk berlangganan Tribun Timur Cetak bagi yang senang membaca berita atau informasi terkini melalui fisik atau koran. Bisa subscribe atau menghubungi di nomor 0411 811 5500 dan juga bisa melalui via WA atau SMS di nomor 081 1413 5555. 5-nya sebanyak 4 kali. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkap juga dari yang Vio akan sajikan, selain bisa dibaca di fisik atau di koran, bisa juga Tribuners akses di website kami makassar.tribunnews.com, kemudian pilih atau masuk di kategori e-paper. Dan kita langsung saja di halaman pertama dari edisi Senin 18 Desember 2023, kita sudah disuguhkan dengan headline yang pertama adalah PPK suapi Komisioner KPU sebelum wafat. Dengan 2 poin penting, boleh di-scroll sedikit. Poin merahnya adalah jenazahnya ditemukan di kamar hotel usai BIMTEK penghitungan suara. Dan yang kedua itu polisi mengatakan mungkin kelelahan. Ada juga statement yang disampaikan oleh Komisioner KPU Luwu, Adli Aksa. Dia sempat suapi saya, teman-teman kasih surprise karena masa jabatan kami berakhir 24 Desember 2023 nanti. Acara kecil-kecilan di kamar. Jadi seorang warga, seorang anggota panitia pengawas kecamatan, PPK dari Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Yusri Hafid, umur 39, wafat usai mengikuti bimbingan teknis di salah satu hotel di Makassar pada Sabtu 16 Desember 2023. Jenazahnya ditemukan di dalam kamar hotel tempatnya menginap selama BIMTEK. BIMTEK itu sejatinya berlangsung selama 2 hari, dimulai hari Sabtu hingga hari Minggu. Komisioner KPU Luwu Adli Aksa mengatakan sebelum meninggal Yusri ikut memberikan kejutan kepada dirinya bersama anggota PPK Kecamatan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kita selalu beralih ke halaman 7 untuk di-highlight halaman pertama. Dan selain ada informasi mengenai PPK suapi Komisioner KPU sebelum wafat, kita juga ada informasi terkait Satset tim menangkan Ganjar di Sulsel dengan headline Tuan kita adalah rakyat. Boleh ke bawah? Ya. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden punya slogan masing-masing. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, misalnya membawa gimmick Satset. Pada debat perdana Capres 2024, Ganjar bahkan mengenakan kemeja putih bertuliskan Satset, yang menjelaskan Satset sebagai diksi dari mempermudah dan mempercepat pelayanan. Dan tentunya kita akan beralih ke halaman 7 untuk informasi lebih lengkapnya. Selain itu ada juga informasi mengenai Anies ngopi, Prabowo ziarah, Ganjar temui petani. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Aceh pada hari ke-20 kampanye pada Minggu 17 Desember 2023 kemarin. Di Provinsi ujung paling barat Indonesia itu, Anies menjalani 3 rangkaian kegiatan kampanye, yakni menghadiri Haul Akbar dan Maulid Habib Muhammad di Masjid Ba'lawi, Aceh Timur, kemudian nongkrong bareng pemuda dan UMKM Kota Langsa, serta menemui petani kelapa sawit Aceh Tamiang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya tentu akan lebih lengkap di halaman 7. Kemudian di samping kiri dari headline Anies ngopi dan sebagainya, ada Mansare is back. Ketajaman penyerang PSM Makassar akan diuji oleh bek pelapis Persik Kediri. Duel akan tersaji di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, tepatnya hari ini, Senin 18 Desember 2023. Persik Kediri tanpa 2 bek utamanya yaitu Anderson karena akumulasi kartu dan Hamra Hehanusa mengalami cedera di laga terakhir. Otomatis skuad
besutan Marcelo Robespierre akan menurunkan bek pelapis untuk mengisi kekosongan itu. Ini keuntungan bagi tim tamu PSM Makassar untuk mengamankan poin penuh di markas Macan Putih. Selain dari headline keempat headline yang sudah Vio bacakan, di atas di halaman pertama juga kita menyajikan informasi terkait Bupati Maros, pimpin delegasi Bupati Pindrang dapat penghargaan. Boleh dibantu scroll. Ini disampaikan juga ada kegiatan puluhan ribu alumni meriahkan semesta DDI di Karebosi bersama JK. Dengan informasi dari dokumentasi yang disajikan, ada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia M. Yusuf Kalla, sambutan di hadapan 20.000 lebih tokoh alumni DDI dalam semesta DDI, dirangkaikan milad ke-85 DDI di lapangan Karebosi Makassar pada hari Minggu 17 Desember 2023. Wah, ini ada acara yang dihadiri oleh 20.000 lebih tokoh alumni DDI dalam acara semesta DDI dan juga yang dirangkaikan dengan milad ke-85 DDI. Dan selain dari halaman 1, kita beralih ke halaman berikutnya yang tentunya juga menjadi rubrik andalan di Tribun Timur, yaitu rubrik Mata Lokal Memilih. Dan juga sebagai informasi bahwa untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tanggal 14 Februari 2024 nantinya, itu kan tinggal menghitung hari, totalnya tinggal 57 hari menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 14 Februari 2024. Kemudian dari rubrik Mata Lokal Memilih, kita sudah ada headline yang terpampang nyata, yaitu Rudianto Lalo pakai jaringan pesantren Gupi. Ada dokumentasi yang ditampilkan dengan caption calon legislator DPR RI dan Partai Nasdem Rudianto Lalo meresmikan posko pemenangan anak rakyat di Bili-Bili, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Minggu 17 Desember 2023. Kemudian untuk isinya dengan poin merah, Andi Ridwan Witiri serukan tolak politik identitas. Dan ini adalah update aktivitas calon legislator DPR RI Sulsel 1, di mana dengan jelas kami tampilkan ada kegiatan Rudianto Lalo, Amir Uskara, Andi Ridwan Witiri, Alia Mustika Ilham, kemudian ada juga Hamka Bekadi, Azikin Sultan. Dimana kalau kita sesuaikan dengan headline Rudianto Lalo pakai jaringan pesantren Gupi, bahwa ini Rudianto Lalo meresmikan posko pemenangan anak rakyat di Bili-Bili, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa pada Minggu kemarin. Kemudian kegiatan dari Amir Uskara, silaturahmi dengan masyarakat Goa di Kecamatan Palangga, Goa yang diadakan pekan lalu. Kemudian Andi Ridwan Witiri memimpin rapat koordinasi wilayah 1 PDIP Sulsel di Hotel Ashira, Jalan Maipa, Makassar pada Jumat 15 Desember 2023. Ada juga puluhan orang tua dan murid perwakilan penerima pemanfaatan beasiswa memberikan kejutan kepada Alia Mustika Ilham di momentum peringatan Hari Ibu 2023 di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar pada Sabtu 16 Desember 2023. Kemudian di samping kiri dari adanya update aktivitas calon legislator DPR RI Sulsel 1, kita juga ada penyampaian dari anggota Komisi 9 DPR RI Alia Mustika Ilham yang menyebut stunting adalah permasalahan bersama dan penyelesaiannya hanya bisa diselesaikan secara gotong royong. Hal itu disampaikan saat melakukan sosialisasi bersama mitra kerja BKKBN di Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Dengan statement yang disampaikan bahwa memang membutuhkan gotong royong dan pencegahan bisa dimulai dari hulu, terang Alia Mustika Ilham. Kemudian ada juga grafis atau juga dokumentasi yang kami tampilkan. Selamat dan sukses kepada Irjen Pol Andirian Erjajadi SIK MH atas pelantikannya sebagai Kapolda Sulawesi Selatan.
Dan juga terima kasih kepada Irjen Pol Dr. Andes Setio Budi Mumpuni Harso, SHM Home, atas pengabdiannya selama menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Setelah dari rubrik Mata Lokal Memilih, kami beralih lagi ke halaman selanjutnya. Sebenarnya kita juga ada informasi mengenai Super Bowl dengan judul Man City 2-2 Palace pantas imbang. Kemudian kita beralih ke rubrik Sulsel Memilih. Ini di halaman 10 sebenarnya kita juga ada Soccer Hot News. Jadi tentang bola, mungkin bagi pencinta bola mungkin bisa akses di e-paper kami, atau juga bagi yang senang membaca secara fisik melalui koran boleh membeli di outlet-outlet terdekat yang tentunya ada di beberapa titik di Kota Makassar. Kemudian rubrik Sulsel Memilih masih di edisi Senin 18 Desember 2023 dengan headline Syamsuddin, Ula, dan Rahman berebut kuasai Pangkep. Dengan headline merah, bertarung level DPR RI. Di Sulsel 2 dalam hal ini Pangkep, ada hasil pemilu 2019 menyatakan, grafisnya mengatakan ada beberapa nama nih dengan angka melebihi 2.000, melebihi 6.000, dan juga mungkin bahkan ada yang ratusan. Dan juga ada informasi mengenai penantang dari Pangkep, di mana ada Wakil Bupati Pangkep, Bupati Pangkep, Ketua Serikandi Pemuda Pemuda Pancasila Kota Parepare, Ketua KNPI, politisi Partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Sulsel yang sekaligus juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel. Jadi pertarungan elit lokal Kabupaten Pangkep akan tersaji pada pemilihan umum 2024 mendatang. Dua nama yang lekat di hati dan pikiran orang Pangkep adalah mantan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, Syamsuddin Ahamid dan Abdul Rahman Assegaf. Kedua, menjadi Bupati dan Wakil Bupati setelah menumbangkan istri Bupati terdahulu, Syafruddin Nurul Jaman. Selain itu ada juga legislator DPRD Sulsel 3 periode, Nimatul RB. Ula Sapan Nimatul juga menjadi penguasa legislatif dari Pangkep. Selama ini suaranya memang tak banyak, namun ia selalu mampu lolos. Pangkep juga adalah kunci kemenangan dari Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini. Kini mereka akan berebut suara dari Kabupaten Pangkep. Pangkep sendiri memiliki atau mempunyai 249.000 pemilih. Suara Pangkep sekitar 10,51% dari pemilih di daerah pemilihan Sulsel 2. Di mana dapil Sulsel 2 ini meliputi Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Selanjutnya masih di halaman 11, rubrik Sulsel Memilih maksud saya, boleh di scroll. Ada 2 calon legislatif DPR RI sosialisasi di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada minggu kemarin. Kedua caleg tersebut adalah Mualim Tampah dan Tommy Satria Yulianto. Ini dilakukan di Hotel Agri Jalan R. Suprapto, Kecamatan Ujung Bulu pada Minggu 17 Desember kemarin. Kemudian terpisah caleg DPR RI dari PKB, Tommy Satria Yulianto menemui masyarakat di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Tommy mengatakan Bulukumba yang unggul dari sektor pariwisata namun belum ada pendidik bersifat vokasi. Jadi ke depan tentu mesti didorong pendidikan vokasi yang lebih efektif di Bulukumba karena daerah ini unggul sektor pariwisata, maka perlu adanya pendidikan khusus vokasi kepariwisataan, jelas mantan Wakil Bupati Bulukumba ini. Kemudian kita beralih ke KPU Pinrang, sosialisasikan memilih lewat fun run and walk. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menggelar fun run and walk pada Minggu 17 Desember kemarin. Kegiatan ini salah satu upaya mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemilihan umum dan menyalurkan hak pilih di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Para peserta terbagi dalam masyarakat umum, penyelenggara PPS, PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PKD komunitas hingga kelompok disabilitas.
Dan juga di samping kiri dari headline KPU Pindrang, sosialisasikan memilih lewat fun, run, and walk. Ada petugas yang meninggal yang merupakan kabar duka juga dari Kabupaten Luwu. Ini merupakan juga headline seperti headline di halaman 1, di mana diketahui Yusri Hafid meninggal di salah satu hotel di Jalan Andi Jema, Makassar usai mengikuti bimbingan teknis KPU. BIMTEK ini berlangsung. Maksud saya, almarhum merupakan sosok yang berdedikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota PPK Kecamatan Belopa Utara atau yang ada di Kabupaten Luwu. Ini merupakan kabar duka juga yang tentunya menjadi informasi bagi kita semua. Dan selanjutnya kita beralih ke halaman terakhir dari Tribun Timur Cetak, di mana merupakan rubrik Tribun PSM yang menjadi andalan masyarakat Makassar, khususnya pendukung Juku Eja, di mana hari ini pemain PSM Makassar akan bertanding di melawan Kediri, kita langsung baca saja. Nanti akan bertandang ke markas Persik Kediri di pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, di mana kemenangan 1-3 atas Sabah FC di AFC Cup 2023 melecut semangat para pemain PSM Makassar untuk membalas kekalahan di putaran pertama lalu. Pada putaran pertama lalu, di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, PSM Makassar harus mengakui keunggulan tim berjuluk Macan Putih itu dengan skor 1-2. Hanya saja, menghadapi Persik Kediri, PSM Makassar dalam kondisi kelelahan usai melawat ke markas Sabah FC di Kinabalu, Malaysia. Tavares mengatakan persiapan itu tentu bukan hal yang bagus untuk sebuah tim. Namun demikian, ia mengatakan akan memaksimalkan pemain yang dimiliki agar bisa meraih poin penuh. Kemudian ada juga informasi dengan headline Zaki dan Adilson pulih. PSM Makassar berpotensi meraih 3 poin kontra Persik Kediri. Zaki Ashraf dan Adilson Silva pulih dari cedera. Laga akan berlangsung hari ini. Dan juga badai cedera memang sedang menghantam PSM Makassar. Beberapa pemain menjalani latihan terpisah sebelum pekan 23 Liga 1 Indonesia. Dan kabar baiknya, Adilson Silva dan Zaki Ashraf sudah pulih dari cedera. Hal itu tampak dari sesi latihan sebelum melawan Macan Putih. Kedua pemain ini melakukan latihan full bersama skuad Rapang. Latihan full yang digelar di Kediri, Jawa pada Sabtu 16 Desember 2023. Kemudian di samping itu ada juga informasi mengenai waspada hadiah penalti untuk Persik. Ada beberapa fakta menarik jelang pertandingan antara Persik Kediri versus PSM Makassar. Dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua kesebelasan di Liga 1, Persik Kediri tercatat hanya sekali menang lawan Juku Eja, yakni ketika bertandang ke Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Makassar, markas PSM Makassar maksud saya. Selebihnya 2 kali bermain imbang dan 2 kali kalah. Fakta lainnya yang perlu diwaspadai adalah Persik Kediri adalah tim yang menjelma menjadi tim terspur ketiga dan paling minim kebobolan kedua di kandang mereka. Dan juga mereka telah memasuki 12 gol dan baru kebobolan 10 gol. Dan ini adalah rekam duel Persik Kediri versus PSM Makassar, di mana PSM Makassar menang 2 kali, gol 7 kali, imbang 3 kali, dan juga 7 laga versus PSM demikian juga, menang 2 kali, gol 7 kali, imbang 3 kali. 2003 PSM Makassar tak pernah menang di Stadion Brawijaya. 19 kali pertemuan, Persik Kediri menang 8 kali, imbang 5 kali, dan 6 kali kalah. Dan juga kemenangan atas Persik Kediri akan mengakhiri rekor buruk PSM Makassar di Stadion Brawijaya. Kemenangan akan memantapkan posisi kedua kesebelasan di papan klasemen. Dan tentu ini menjadi pertandingan sengit antara Persik Kediri dan juga PSM Makassar hari ini. Dan tentunya banyak harapan yang diberikan kepada tim Juku Eja pasukan Ramang untuk bisa unggul dibanding dari Persik Kediri. Untuk itu
Di highlight hari ini, Senin 18 Desember 2023, sudah Vio sampaikan beberapa rubrik yang tentunya menjadi menarik untuk kita baca, kita ulas, dan menjadi informasi yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Dan jangan lupa untuk Tribuners tetap saksikan highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya yang akan kami hadirkan, dan juga program lainnya yang Tribun Timur sajikan buat Tribuners semua. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.